Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizura. Saya dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maliku Saleh. Untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Kapita Selekta Administrasi, saya akan membahas tentang reformasi birokrasi di Inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang reformasi. Reformasi merupakan upaya dari pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan dengan melihat fenomena yang telah terjadi sebelumnya dan juga dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan dan juga terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun pengorganisasian yang baik. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang reformasi birokrasi. Menurut Sadamayanti dalam Sayur 2020, reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi mencakup beberapa perubahan, yaitu yang pertama, perubahan cara berpikir, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola bertindak. Yang kedua yaitu perubahan penguasa menjadi pelayan. Yang ketiga yaitu mendahulukan peranan dari wewenang. Yang keempat yaitu tidak berpikir hasil produksi tetapi memikirkan hasil akhir. Dan yang terakhir adalah perubahan manajemen kinerja. Selanjutnya yaitu tugas pokok dan fungsi Inspektorat Aceh Utara. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Aceh Utara diatur pada Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 46 Tahun 2020 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Aceh Utara dalam Pasal 5. Yang pertama yaitu Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantu oleh perangkat kabupaten. Yang kedua yaitu untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Inspektorat menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk reformasi birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Bentuk-bentuk reformasi saya akan menjelaskan ada 3 poin. Yang pertama yaitu tentang struktur organisasi, yang kedua yaitu sistem pelayanan pengaduan dan pengawasan, dan yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Yang pertama yaitu bentuk dari struktur organisasinya. Reformasi struktur organisasi mengacu kepada perubahan signifikan yang dilakukan dalam susunan dan desain suatu organisasi. Hal ini melibatkan transformasi sebagai elemen organisasi, termasuk hierarki, tugas dan tanggung jawab, serta interaksi antar bagian organisasi. Setelah dilakukannya reformasi, bahwa di kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Utara dalam struktur organisasi sudah mengimplementasikan reformasi birokrasi yang dimana pada awalnya segala sesuatu tindakan maupun penugasan harus dengan tanda tangan top manajemen. Setelah adanya reformasi birokrasi, sudah diterapkan penyederhanaan urusan administrasi. Bentuk yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem pelayanan, pengaduan, dan pengawasan. Reformasi sistem pelayanan, pengaduan, dan pengawasan adalah suatu proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Setelah dilakukannya reformasi dalam sistem pelayanan pengaduan dan pengawasan, bahwa sistem pelayanan pengaduan dan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Aceh Utara sudah mengimplementasikan reformasi birokrasi, yang dimana awalnya segala bentuk pengaduan dan pengawasan dilakukan secara manual dengan kotak pengaduan dan digitalnya menggunakan email. Namun setelah reformasi sudah lebih memudahkan proses pengaduan dan pengawasan dengan menggunakan website resmi Inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Yang ketiga yaitu saya akan membahas tentang sumber daya manusianya.
Reformasi sumber daya manusia dalam upaya untuk mengubah dan meningkatkan seluruh aspek-aspek yang terkait dengan tenaga kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dari segi sumber daya manusianya masih kurang baik dari kualitas maupun kuantitas, yang dimana jumlah tugas pengawasan 852 desa, sedangkan jumlah pegawai aktif hanya berjumlah 50 orang. Jadi, kesimpulannya bahwa pada bagian sumber daya manusianya belum mengalami reformasi, yang dimana jumlah daerah yang diawasi dengan jumlah pegawai aktif sebagai pengawas belum sesuai, sehingga dalam pelayanan pengaduan dan pengawasan menjadi titik efektif dan efisien. Kemudian saya akan membahas tentang hambatan dalam reformasi birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Hambatan reformasi birokrasi merujuk pada berbagai kendala atau rintangan yang dihadapi dalam upaya melakukan perubahan dan perbaikan sistem birokrasi suatu negara atau organisasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kinerja birokrasi guna melayani kepentingan publik dengan lebih baik. Adapun hambatan yang dihadapi dari segi SDM yang masih kurang dalam segi kuantitasnya, di mana luas daerah pengawasan mencakup 552 desa di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang berjumlah 50 orang. Hambatan dalam reformasi birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara masih mengalami kendala di bagian SDM. Jadi, kesimpulannya, pada reformasi struktur organisasi pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara sudah mengalami perbaikan. Hal ini terbukti bahwa dengan adanya penyederhanaan di bagian urusan administrasi tersebut. Selanjutnya, di bagian reformasi sistem pengaduan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara sudah diimplementasikan terhadap segala bentuk pengaduan dengan menggunakan website resmi Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, yaitu inspektoratacehutara.go.id. Pada reformasi sumber daya manusia, Inspektorat Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan jumlah yang tidak sebanding antara pegawai dengan wilayah pengawasan. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.